Kerajaan Tayan, sejarah, raja-raja, dan keruntuhan. Kerajaan Tayan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Kalimantan Barat. Pendirinya adalah Gusti Lekar dari Kerajaan Matan, yang diyakini masih keturunan Raja Majapahit. Kerajaan Matan adalah pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura yang juga pernah berdiri di Kalimantan Barat. Dulunya, Tanjung Pura adalah ibu kota bagi taklukan Majapahit di Kalimantan. Menurut para raton, penguasanya adalah anak Bre Tumapel II yang bernama Manggalawardhani Dia Suragarini. Kerajaan Tayan, sejarah, raja-raja, dan keruntuhan. Istana bekas Kerajaan Tayan. Kerajaan Tayan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Kalimantan Barat. Pendirinya adalah Gusti Lekar dari Kerajaan Matan, yang diyakini masih keturunan Raja Majapahit. Kerajaan Matan adalah pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura yang juga pernah berdiri di Kalimantan Barat. Dulunya, Tanjung Pura adalah ibu kota bagi taklukan Majapahit di Kalimantan. Menurut para raton, penguasanya adalah anak Bre Tumapel II yang bernama Manggalawardhani Dia Suragarini. Sejarah berdirinya, Gusti Lekar adalah anak kedua dari Panembahan Dikiri, Raja Kerajaan Matan. Oleh karena itu, ia tidak berhak atas mahkota kerajaan. Namun, ia masih terlibat dalam urusan kerajaan, salah satunya ditugaskan dalam mengumpulkan upeti. Tugas ini yang mengawali kedatangan Gusti Lekar ke wilayah Tayan, yang wilayahnya sering mengalami keterlambatan pengiriman upeti. Begitu sampai di Tayan, Gusti Lekar mendapat bantuan dari suku Dayak untuk menyelidiki pengiriman upeti hingga berhasil menyelesaikan tugasnya. Pengalaman dalam penyelidikan di Tayan tersebut membuat Gusti Lekar meninggalkan Matan dan pindah ke Tayan. Bersama pengikutnya, ia kemudian pindah ke Tayan karena di Matan terjadi perselisihan internal kerajaan. Di Tayan, awalnya Gusti Lekar membentuk komunitas masyarakat dan belum dalam bentuk pemerintahan, baru setelah Gusti Lekar meninggal dunia dan digantikan anaknya, Gusti Gagok, sebagai pemimpin, Tayan berkembang. Gusti Gagok menggantikan ayahnya sebagai pemimpin komunitas Tayan dengan gelar Pangeran Mancaningrat. Pangeran Mancaningrat kemudian menikah dengan Utin Halijah dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Rayang. Komunitas Tayan terus berkembang dan kemudian membentuk kerajaan pada 1780. Pemimpin pertamanya adalah Gusti Kamarudin atau Pangeran Sumayuda. Meski telah berbentuk kerajaan, penguasa Tayan tidak memakai gelar raja atau sultan, tetapi bergelar pangeran atau panembahan. Hal ini dilakukan karena masih menghormati Matan, Tanjung Pura, dan Majapahit. Perkembangan. Setelah berdiri dan berkembang cukup lama, Kerajaan Tayan terlibat konflik dengan Kerajaan Landak, Pontianak, dan Sanggau. Selain itu, kerajaan ini juga pernah terlibat perselisihan dengan orang-orang Tionghoa yang datang dari wilayah Bengkayang. Pada 1858, Kerajaan Tayan mulai terlibat perselisihan dengan Belanda, yang berusaha mengklaim wilayahnya sebagai kekuasaan mereka. Sebelum terlibat perselisihan, Tayan dan Belanda sempat melakukan hubungan pada masa pemerintahan Panembahan Natakusuma tahun 1809 sampai tahun 1825. Konflik dengan Belanda itu baru meredam pada 1890, di era pemerintahan Gusti Muhammad Ali. Runtuhnya Kerajaan Tayan. Kerajaan Tayan tetap berdaulat meski dalam pengaruh Belanda hingga masa pendudukan pada 1942. Pada masa itu, Kerajaan Tayan diperintah oleh Gusti Jafar, yang akhirnya dibunuh Jepang pada 1944. Setelah itu, tampuk kekuasaan jatuh ke tangan Gusti Ismail, yang bergelar Panembahan Pakunegara. Setelah kemerdekaan Indonesia, Tayan menjadi daerah swapraja hingga 1960. Hal ini mengakibatkan vakumnya kerajaan karena masuk ke wilayah Indonesia. Setelah lama vakum, Istana Tayan menjadi tidak terurus. Barulah pada 2012, Gusti Yusri diangkat dengan gelar Panembahan Anom Pakunegara 14. Pengangkatan raja ini bukan untuk meneruskan kekuasaan politik kerajaan, melainkan untuk meneruskan kebudayaan Kerajaan Tayan supaya tidak hilang. Raja-raja Kerajaan Tayan, Sumayuda tahun 1780 sampai tahun 1809. Natakusuma tahun 1809 sampai tahun 1825. Ratu Kusuma Suryanegara tahun 1825 sampai tahun 1828.
Panembahan Marta Suryakusuma tahun 1828 sampai tahun 1854. Anom Pakunegara Suryakusuma tahun 1854 sampai tahun 1873. Panembahan Ratu Kusumanegara tahun 1873 sampai tahun 1880. Panembahan Pekunegara Suryakusuma tahun 1880 sampai tahun 1905. Anom Pakunegara tahun 1905 sampai tahun 1929. Anom Adinegara tahun 1929 sampai tahun 1944. Gusti Ismail tahun 1945 sampai tahun 1960. Gusti Yusri, 2012. Nah sahabat Yuntom, itulah sejarah Kerajaan Tayan. Bagi sahabat yang belum tahu, setelah mendengar sejarah Kerajaan Tayan ini sahabat jadi tahu.